Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hudi Prayaga, saya dari DKP 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah bentuk-bentuk komunikasi. Sebelumnya, di sini apa sih itu komunikasi? Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk komunikasi sendiri di sini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama komunikasi antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, yang ketiga komunikasi organisasi, yang keempat komunikasi massa, dan kelima komunikasi pembelajaran, dan yang keenam komunikasi antar budaya. Untuk komunikasi antar pribadi yaitu adalah sebuah komunikasi diadik yang melibatkan dua orang secara tatap muka, penyampai dan penerima pesan. Menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss, cirinya adalah 1. Peserta komunikasi berada dalam jarak dekat. Yang kedua, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal ataupun non-verbal. Untuk komunikasi kelompok, yaitu komunikasi kelompok adalah sebuah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dan suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan konferensi, dan sebagainya. Pada komunikasi kelompok ini terbagi menjadi beberapa sifat, antara lain: yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Yang ketiga, kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas suatu sama lain. Untuk yang ketiga yaitu komunikasi organisasi. Menurut Wiranto berpendapat bahwa komunikasi organisasi itu adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Untuk yang keempat, komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini diadopsi dari bahasa Inggris mass communication sebagai kependekan dari mass media communication, yang artinya komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated. Nah, jadi ciri-ciri dari komunikasi ini adalah: 1. Bersifat tidak langsung, artinya harus melalui media teknis. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara peserta komunikasi. Nah, yang ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, mempunyai publik secara terbesar. Kelima, komunikasi pembelajaran. Proses belajar mengajar merupakan satu subjek komunikasi antara subjek didik dengan pendidik, antara mahasiswa dengan dosen, antara siswa dengan guru. Di dalam komunikasi tersebut terdapat pembentukan atau penilaian pengetahuan, keterampilan, atau sikap dan nilai dari komunikator, pendidik, guru, atau dosen kepada komunikan peserta didik, guru, mahasiswa, dan siswa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk yang terakhir yaitu komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah pernyataan dari antar pribadi yang paling efektif antar dua orang yang saling berbeda latar belakang budayanya. Menurut Salaiha, buat komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi dan kelompok, dengan tekanan pada
perbedaan latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Mungkin itu dari bentuk-bentuk komunikasi ya. Yang pertama ada komunikasi antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, organisasi, komunikasi massa, pembelajaran, dan antar budaya. Sebelumnya di sini saya mohon maaf karena saya di sini hanya bisa membacakannya saja tanpa dihafal gitu. Mungkin hanya itu yang saya bisa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.